Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran biologi, masih dengan materi yaitu materi genetik atau substansi genetik. Kali ini kita akan membahas sintesis protein. Nah, di sini sintesis protein adalah proses pembentukan protein dalam tubuh yang melibatkan DNA dan RNA. Bahan dari sintesis protein adalah asam amino. Di pertemuan sebelumnya, Ibu sudah bahas juga bahwa terdapat 20 macam asam amino yang dikodekan oleh kode genetik atau kodon yang diatur oleh DNA template. Nah, kodon atau kode genetik itu sudah Ibu berikan dalam bentuk tabel. Jadi sekali lagi tidak perlu dihafalkan. Kemudian hasil dari sintesis protein berupa protein fungsional. Salah satu contohnya adalah enzim atau hormon. Tahapan dari sintesis protein ada dua, yaitu transkripsi dan translasi. Nah, transkripsi itu juga sudah Ibu jelaskan di pertemuan sebelumnya. Jadi kalau di pertemuan sebelumnya, transkripsi itu akan menghasilkan RNAD, RNAT, dan RNAR. Nah, karena ya tahapan di sini adalah yang dibahas adalah sintesis protein. Pada saat sintesis protein, kalau kita menyebutkan transkripsi, maka yang dibentuk hanyalah RNAD. Sementara RNAR dan RNAT itu sudah dibentuk sebelumnya. Oke ya. Nah, transkripsi pada tahapan sintesis protein merupakan proses pengkopian DNA menjadi RNA duta yang terjadi di dalam inti sel. Kemudian RNA duta yang sudah terbentuk akan keluar dari nukleus menuju sitoplasma dan akan berikatan atau bergabung dengan organel ribosom tempat sintesis protein. Nah, ini adalah penggambarannya ya. Jadi yang berwarna biru ini adalah DNA. Ingat, DNA ada sense dan antisense. Ya, yang antisense yang digunakan sebagai cetakan atau template untuk RNAD. Ya, kemudian RNAD akan keluar. Nah, ini ada penggambarannya. Nah, kemudian yang harus kamu pahami setiap soal nanti yang akan dikeluarkan itu adalah kamu memasangkan antar basa nitrogennya. Kita lihat ya. Jadi, kalau ada rantai sense, maka kamu harus memasangkan dulu dengan rantai antisense. Tetapi kalau sudah ada rantai antisense, berarti kamu tinggal membentuk RNA dutanya. Nah, sekarang ceritanya dia ada sense dulu. Nah, ingat sense berikatan dengan antisense atau berkomplement ya. Nah, A ingat bahwa di DNA itu A berikatan dengan T, G berikatan dengan C atau sebaliknya ya. Sebaliknya itu dalam artian bahwa A berikatan dengan T atau sebaliknya T berpasangan dengan A, G berpasangan dengan C atau sebaliknya C berpasangan dengan G. Kita lihat A berpasangan dengan T, T berpasangan dengan A, G berpasangan dengan C, dan seterusnya. Kita lihat ya. G, C, T, A, C, G, A, T, A, T, A, T, A, G, C, C, G, G, C, T, A, G, C, T, A, C, G, G, C, A, T, T, A, A, T, A, T. Nah, setelah terbentuk antisense, maka kamu akan membentuk kodonnya atau RNAD-nya. Dipasangkan kembali, tetapi ingat kalau di RNA itu A berpasangan dengan U atau sebaliknya, G berpasangan dengan C atau sebaliknya. Jadi yang berubah hanyalah A berpasangan dengan U. Kita perhatikan ya. T berpasangan dengan A berpasangan dengan U, C berpasangan dengan G, seterusnya ya. C, G, A, U, G, C, T, A, T, A, A, U, C, G, G, C, C, G, A, U, C, G, A, U, G, C, C, G, T, A, A, U, T, A, T, A. Oke. Kemudian selanjutnya adalah translasi. Translasi merupakan proses pengkodean
atau penerjemahan kodon-kodon RNAD untuk dirangkai menjadi protein atau polipeptida. Kemudian proses translasi itu ada 3 tahapan. Yang pertama adalah inisiasi, yaitu dimulainya translasi dengan dibacanya kodon start AUG. Jadi selalu yang namanya dimulainya translasi selalu dimulai dari AUG yang mengkodekan asam aminonya adalah metionin. Kemudian elongasi adalah proses pekodean kodon-kodon yang lainnya, ya, jadi banyak yang 20 macam tadi. Kemudian terminasi adalah berakhirnya translasi dengan dibacanya kodon stop. Kodon stop ada 3, UAA, UAG, UGA. Artinya kalau nanti pada saat transisi bertemu dengan salah satu dari kodon ini, maka translasi akan berhenti. Jadi yang harus kamu ingat dan kamu hafalkan adalah kodon start AUG, yaitu mengkodekan metionin, dan kodon stop, ya, pada saat terminasi ada 3, UA, UAA, UAG, UAG, dan UGA. UA, UAG, UGA. Oke? Nah, ini adalah penggambarannya. Ya, jadi di sini terjadi proses transkripsi DNA, sen dan antisen, kemudian DNA antisen menjadi template, terbentuklah RNAD. RNAD akan keluar dari inti sel menuju sitoplasma bergabung dengan ribosom, ini ribosomnya. Kemudian setelah bergabung dengan ribosom, maka RNAD akan mendekati atau berikatan dengan RNAD akan berikatan dengan RNAT, ini yang hijau, yang bentuknya segitiga ya. Nah, di sini setiap RNAT itu akan membawa asam amino sesuai dengan kodonnya atau kode genetik dari RNAD. Ya. Nah, di sini. Nah, kemudian selain berfungsi sebagai pembawa asam amino, dia juga berfungsi sebagai antikodon atau pasangannya dari kodon. Nah, kita perhatikan di sini. Kalau di sini ada RNAD CGG, maka asam amino maka RNAT yang membawa asam amino itu antikodonnya adalah GCC. Jadi harus berikatan atau komplemennya atau pasangannya. Oke, seperti itu seterusnya ya. Oke, sekarang kita lihat contoh dari translasi. Jadi ini yang tadi ya, pembentukan dari N ke antisen, kemudian membentuk RNAD atau kodonnya. Nah, yang harus kamu lakukan adalah RNAD dipasangkan dengan RNAT. Walaupun pada kenyataannya bahwa RNAT itu terpotong-potong membentuk segitiga setiap satu antikodonnya, tetapi kalau kalian menjawab soal dibikin rantai lurus begini juga tidak apa-apa, tetapi jangan lupa memberikan tulisan RNAT ya, atau antikodon supaya tidak tertukar dengan RNAD atau kodonnya. Ingat bahwa RNAD adalah pasangannya RNAT. Jadi komplemennya kita lihat di sini, A berpasangan dengan U berpasangan dengan A, G berpasangan dengan C. Seterusnya ya, G C U A, C G A U U A, G C C G G C U A G C U A C G G C A U A A U. Oke, jangan sampai salah ya. Jadi kalian mengerjakannya kalau nanti Bu kasih soal harus pelan-pelan dan hati-hati. Nah, kemudian setelah kalian membentuk RNAD-nya, kemudian baru menentukan asam aminonya. Ingat bahwa asam amino itu sudah ada di tabel ya. Jadi kalian tinggal melihat tabelnya nanti. Nah, di sini langsung Ibu kasih ya. AUG itu mengkodekan metionin ya, Ibu singkat met. Kemudian GUC mengkodekan valin ya, disingkat val. Kemudian AAU mengkodekan asparagin disingkat ASN. Kemudian GCG mengkodekan alanin disingkat ALA. Kemudian UGU mengkodekan cystidin disingkat CYS. Kemudian CGA mengkodekan arginin disingkat ARG.
dan UAA mengkodekan codon stop atau berhenti. Jadi dia tidak mengkodekan asam amino apapun. Oke, tolong dipahami ya. Kalau belum paham silahkan ditanyakan. Nah, ini adalah kodenya, koden tadi. Siap? Oke. Kemudian demikianlah materi kita pada hari ini. Tolong dipelajari kembali. Kalau belum bisa, belum paham, silahkan bertanya melalui WA boleh, melalui video call juga boleh. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.